Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Amalia Nabila Fitria dan teman saya Okta Dwi Ramadiana akan membahas Simple Quality of Service atau Simple QoS. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi Simple Quality of Service. Kualitas dari jaringan kita, misalnya melakukan manajemen bandwidth yang merata pada setiap klien, kecepatan yang akan didapat oleh setiap klien, dan sebagainya yang berhubungan dengan kualitas jaringan. Sebagai contoh dari Quality of Service Bandwidth Management, kita bisa lihat gambar topologi seperti di layar. Jika manajemen bandwidth tidak dibagi rata atau hanya satu PC klien yang menggunakan, akan menyebabkan apa? Menyebabkan router akan memenuhi limit klien karena klien yang lain tidak aktif. Apakah QoS ada jenisnya? Ada 3 jenis QoS. Yang pertama, intrinsic QoS, kualitas layanan jaringan yang didapat melalui desain teknis jaringan yang menentukan karakteristik koneksi yang melalui jaringan. Yang kedua, perceived QoS merupakan kualitas layanan jaringan yang diukur ketika suatu layanan digunakan. Yang ketiga, asset QoS merujuk kepada seberapa besar keinginan pengguna untuk terus menikmati suatu layanan tertentu. QoS mempunyai parameter. Parameter QoS ada 5. 1. Bandwidth, yaitu kapasitas atau kuota dari sebuah jaringan internet yang digunakan untuk mengirim dan menerima data per detik. Yang kedua, throughput, yaitu jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada tujuan selama interval waktu tertentu, dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Yang ketiga, jitter, yaitu ukuran variabilitas ping dari waktu ke waktu. Yang keempat, packet loss, suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket tidak dapat sampai pada tujuan. Yang kelima, latensi, yaitu keterlambatan dalam komunikasi jaringan. QoS apakah mempunyai jenis layanan? Ada. Apa saja itu? 1. Base effort service, yaitu suatu model layanan di mana aplikasi mengirim data setiap kali diharuskan dalam setiap kuantitas dan tanpa meminta izin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada jaringan. Yang kedua, integrated service, yaitu arsitektur yang menentukan elemen untuk menjamin kualitas layanan pada jaringan. Yang ketiga, differentiated service, yaitu arsitektur jaringan komputer yang menentukan mekanisme untuk mengklarifikasikan dan mengelola lalu lintas jaringan dan memberikan kualitas layanan pada jaringan IP modern. Cara kerja QoS tentu dapat mengatur kualitas lalu lintas data dan mempertahankan persyaratan QoS yang ditentukan dalam SLA. Mekanisme QoS termasuk dalam kategori tertentu tergantung pada peran yang mereka mainkan dalam pengelolaan jaringan. Selanjutnya, manfaat QoS. 1. Memberikan prioritas untuk aplikasi-aplikasi yang kritis pada jaringan. Yang kedua, memaksimalkan pengguna investasi jaringan yang sudah ada. Yang ketiga, meningkatkan performasi untuk aplikasi-aplikasi yang sensitif terhadap delay seperti voice dan video. Yang keempat, merespon terhadap adanya perubahan-perubahan pada aliran trafik di jaringan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Simple QoS didefinisikan sebagai ukuran seberapa baik jaringan dan upaya untuk menentukan karakteristik dan sifat layanan. QoS mampu menyediakan layanan bandwidth, mengatasi jitter dan delay dengan baik. QoS didesain untuk membantu end user menjadi lebih produktif dengan memastikan bahwa user mendapatkan performansi yang handal dari aplikasi-aplikasi berbasis jaringan. Maka dari itu, pentingnya memakai Simple QoS. Jika tidak menggunakan Simple QoS, sebuah
trafik akan secara acak memenuhi dan menggunakan bandwidth yang tersedia. Akibatnya, beberapa aplikasi yang membutuhkan data lebih cepat tidak terpenuhi dengan semestinya. Sekian penjelasan dari kami tentang Simple QoS. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.